hari ini tentu dalam keadaan baik. Jumpa kembali dengan saya, Ibu H. Sembiring, dengan materi kalor. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sambut salam saya, salam SFD, semangat, fraternitas Dina. Air 1 gelas dan minyak goreng 1 gelas. Kita akan berikan panas atau kalor yang sama. Mari kita perhatikan di antara kedua zat ini, yang manakah terlebih dahulu mendidih? Mari kita perhatikan, air sudah mengeluarkan gelembung-gelembung air. Minyak juga sudah bergelombang dan merasap. Maka tanda minyak sudah panas atau mendidih. Kita perhatikan gorengan sudah naik ke atas, berarti menandakan minyak sudah mendidih. Maka kita perhatikan yang pertama kali mendidih adalah minyak goreng. Mengapa demikian? Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Materi kita kali ini adalah kalor. Kemarin kamu sudah mempelajari tentang suhu. Suhu dan kalor itu berbeda. Kita masuk kepada kalor. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari satu benda yang suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Pada saat mendidihkan air menerima panas akan mendidih yang disebabkan karena suhu naik. Sebaliknya, suhu benda akan turun ketika benda melepaskan energi. Hal ini dibuktikan ketika air mendidih dibiarkan beberapa waktu, maka air akan menjadi dingin. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda tergantung kepada jenis bendanya. Makin besar kenaikan suhu benda, makin besar kebutuhan akan kalor. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Massa zat. Untuk menaikkan suhu yang sama pada jumlah zat yang berbeda, kalor yang dibutuhkan berbeda. Semakin banyak massa suatu benda, akan semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu yang berikutnya adalah kalor jenis. Banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu yang sama sebanding dengan massa benda. Bermacam-macam benda berbeda kalor jenisnya. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu adalah salah satunya kalor jenis. Jadi, hubungan antara kalor jenis, massa dapat ditulis dengan skematis matematika, yaitu C sama dengan Q per M kali delta T, atau Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Q adalah banyaknya kalor yang diperlukan dengan satuan joule. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Delta T atau perubahan suhu
dengan satuan derajat Celcius. Contoh soal. Kalor sebanyak 84 kilojoule ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Kalor jenis air 4.200 joule per kilogram kali K. Pertama sekali kita akan tulis diketahui Q sama dengan 84 kilojoule sama dengan 84.000 joule. M sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Suhu awal 20 derajat Celcius. C sama dengan 4.200 joule per kilogram kali K. Yang ditanya titik akhir atau suhu akhir. Jawab, Q sama dengan C kali M kali delta T. 84.000 sama dengan 4.200 kali 0,5 kali delta T. Delta T 84.000 per 2.100 sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi suhu akhir adalah suhu awal ditambah perubahan suhu. Maka 20 derajat Celcius ditambah 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Perpindahan kalor dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Ini contohnya dapat kita buat memanaskan paku di atas lilin, di api lilin. Maka panas daripada api lilin akan berpindah kepada paku tanpa memindahkan partikel-partikel zat benda sebelumnya. Jadi paku akan menjadi panas, terjadi perpindahan konduksi. Perpindahan kalor yang kedua adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Jadi dapat dilihat contohnya ketika kita memanaskan tangan kita di atas lampu PCR ini, maka panas dari lampu akan pindah secara langsung ke tangan kita. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memanaskan anak-anak ayam kita dengan lampu untuk tetap bertahan hidup. Perpindahan kalor yang ketiga adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerakan partikel-partikel bendanya. Contohnya pada saat kita mau memasak air. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas api, partikel air sebelah bawah mulai memuai sehingga menjadi lebih ringan dan gerakan naik digantikan oleh partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, pemanasan dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju ke bagian atas. Hal ini juga dapat kamu perhatikan ketika kamu minum air atau teh manis di dalam sebuah gelas, maka dapat dibuktikan bahwa manakah yang lebih panas, bagian atas atau bagian
kamu dapat mengetahui macam-macam perpindahan kalor dan mengetahui hubungan kalor, massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Dan kamu dapat mengetahui penerapan kalor di dalam kehidupan kamu. Demikianlah pembelajaran kita. Sampai jumpa. Salam SFD.